Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Luqman dimana saja berada rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan berkat curahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam nasihat Luqman yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Selawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan paripurna yang amat sempurna akhlaknya, dipuji Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman yang istiqamah terhadap sunnah dan ajarannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat Luqman rahimakumullah, ada kota-kota namanya kota, kemudian ada lakop. Kalau kata orang itu bilang ada nama sebutannya, kita kenal Surabaya. Surabaya itu ada disebut dengan sebutan kota pahlawan. Kemudian ada juga Bogor. Sekarang kita berada di kota Bogor, disebut dengan kota hujan. Kenapa Bogor disebut dengan kota hujan? Karena di kota Bogor curah hujannya itu subhanallah tabarakallah, itu curah hujannya cukup banyak dan intensitasnya hampir setiap hari hujan terus, sehingga disebut dengan sebutan orang kota hujan. Kemudian bagaimana umat Islam, pandangan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang fenomena hujan dalam kehidupan kita. Selama ini kita mengetahui hujan itu hanya sekedar satu fenomena alam yang apabila mulai mendung, orang bilang bertanda itu akan turun hujan. Akan tetapi ini mengalami satu proses, dan proses itulah sebenarnya sudah diketahui di dalam Al-Quranul Karim 14 abad, bahkan 15 abad yang lalu, tatkala Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proses hujan telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada awal abad 20 ini orang-orang Eropa menemukan, dia mengatakan bahwa bumi itu bulat. Padahal dalam Islam 14-15 abad yang lalu subhanahu wa ta'ala Allah jalla jalaluh ini memberikan kabar gembira kepada kita tentang pemaknaan bahwa bumi itu bulat. Yukawwiru laila wan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Jadi Allah selimuti malam itu dengan siang dan siang pun dengan malam. Takwir ayyukawwir itu diartikan adalah sesuatu yang menutup sesuatu yang bulat. Allah hendak katakan bumi ini adalah bulat. Baru di awal abad 20 orang menemukan bumi itu bulat, padahal 14-15 abad yang lalu Al-Quran telah sampaikan kepada kita. Subhanallah tabarakallah. Bagaimana proses hujan di dalam pandangan Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala yang sekarang kita berada di kota hujan, insya Allah akan kita saksikan dalam nasihat Luqman berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Putri. Betul. Dingin. Ya, jadi basah begini nih banget. coba. Nanti di rumah dibilas lagi ya, mandi ya. Ya, Bi, nggak masuk nanti mau angin. berenang. Ya. Dingin. Dingin. Banget sih. Hujan tuh. Hujan tuh bisa jadi rahmat. Bisa juga jadi Banget. jadi ajab, penyakit ya. Hujan nih, banyak hujan-hujan tuh. Orang lain pada main hujanan, tapi Kak Ardel enggak, ya. Alhamdulillah. Kak Ardel ngeliat hujan gimana? Tadi.
Seneng Coba, apa? kalau melihat hujan Kak Ardel gimana? Seneng nggak? Senang? Senang? Tapi Kak kita yang Putri? kebasahan. Kebasahan. Kak Putri ngeliat hujan tuh gimana tadi? Senang. Senang juga, ya? Tapi kedinginan. Hujan itu, Abi kasih tahu nih, ya? Abi kasih tahu. Mau dikasih tahu? Mau dikasih tahu? Boleh. Abi jangan bilang-bilang ya. Enggak. Aman, rahasia. Nah, ini hujan nih. Ini merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan adanya hujan, orang bisa jadi tanam tumbuh-tumbuhan. Ada hujan, kemudian airnya diserap bumi. Kemudian kapan waktu nanti diambil lagi oleh manusia itu hujan. Airnya melalui sumur pompa, ya. Kemudian juga melalui jet pump dan lain sebagainya. Itu semua diambil dari air hujan yang diserap oleh bumi, kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi. Siapa yang nyimpan? Manusia? Bukan, tapi Allah. Ya. Bi, bagaimana sih terjadi prosesnya hujan itu, Bi? Oh, hujan itu terjadinya begini, ya. Kak Putri, Kak Ardel suka lihat lautan, kemudian tadi juga ada danau, ya. Nah, lautan di danau itu ada gelembung air, buih, ya. Yang buih ini jumlahnya bukan hanya jutaan, tapi triliunan. Banyak sekali yang ada di lautan, samudra, ya. Bahkan air ini lebih banyak daripada daratan, lautan lebih banyak dari daratan, ya. Terkala kena sinar matahari, kemudian ini menguap, ya. Kemudian jadi gelembung-gelembung. Nah, gelembung udara tatkala pecah itu seberapa milimeter, kecil sekali. Kemudian terbang naik ke angkasa. Siapa yang bawa? Angin. Angin. Ya? Yang bawa tuh angin. Wa'ar salar riyaha lawaqih. Kata Allah tuh ada dalam Al-Quran. Dan kami tiupkan angin, ya. Riyah itu angin. Rih sama. Ngapain? Lawaqih, untuk mengawinkan. Apa yang dikawinin oleh angin? Sama serbuk bunga tuh, nih ya, itu dikawinkan oleh angin. Kemudian tumbuh-tumbuhan lain. Kemudian juga ini oksigen yang butiran-butiran yang mengandung air kemudian dibawa oleh angin dikawinkan oleh debu-debu daratan yang kecil-kecil. Kemudian sampai dalam taraf atmosfer langit di atas, kemudian jadi beku yang kita lihat sebagai awan. Awan ini mulai berarak dari celah-celah awan, kemudian turun air yang kita kenal dengan namanya Hujan. Oh, gitu. Bi, pentingnya hujan itu apa sih, Bi? Pentingnya itu hujan, subhanallah, sangat penting. Bahkan sebagian ulama pun mengatakan dan Allah pun menyampaikan bahwa hujan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada penduduk bumi, ya, satu kaum, satu bangsa, satu penduduk, ini orang-orangnya taat, beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Jika seandainya satu kaum mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Allah bukakan tuh pintu-pintu rezekinya dari langit dan dari bumi. Dari langit apa tuh pintu rezeki berkahnya? Hujan. Hujan, ya benar. Itu Kalau hujan dari bisa bumi? jadi rezeki nih. Kalau dari bumi, Bi? Dari bumi banyak. Hujan itu bisa jadi rezeki. Kenapa? Karena ada hujan, ada pabrik payung. Ya, ada pabrik payung kan? Kalau nggak ada hujan, Jas hujan. Kemudian jas hujan. Ya benar. Kemudian ada ojek payung. Itu jadi rezeki tuh, ya. La fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Dari bumi itu rezeki juga karena ada hujan. Kemudian tumbuh-tumbuhan, tumbuh kacang, umbi-umbian, pohon, durian. Di mana tumbuhnya? Di tanah. Ya. Itu kan nggak mengambang di air, tapi di tanah tumbuhnya. Ya benar. Ditumbuhkan oleh Allah tuh rezeki. Ini sangat bermanfaat, penting sekali hujan itu. Wa anjalna minas sama'i ma'an. Kemudian kami turunkan kata Allah air man dari langit itu, ya. Ngapain? Liyukhrija bihi minas samarati rizqan lakum. Agar Allah keluarkan tuh tumbuh-tumbuhan dari tanah, ya. Pohon toge di tanah, pohon kangkung dari tanah, buah labu dari tanah. Semua tumbuh-tumbuhan ditumbuh. Bahkan manusia pun terbuat dari tanah. Iya benar. Ya? Dari tanah. Kok gitu, Bi? Iya.
saripati tanah, saripati ya. Makan makanan dimakan jadi saripati, kemudian disimpan dalam rahim jadi manusia dari tanah. Itu kan ya. Bi, apakah hujan dijelaskan dalam Al-Quran, Bi? Ada dalam Al-Quran, Allah jelaskan prosesnya ya. Wa arsalar riyaha lawaqih wa anjalna minas samaa'i ma'an ya. Jadi tuh, kemudian Allah tiupkan angin dari langit. Ya. Untuk apa? Lawaqih, dikawinkan antara oksigen yang keluar dari uapan air, kemudian dari debu-debu yang ada di alam semesta ini, kemudian membeku dan menjadi hujan. Wa anjalna minas samaa'i, kemudian Allah turunkan ya air dari langit yang namanya hujan dari celah-celah awan itu. Bahkan ada pernah hujan es juga. Hujan es juga ada dalam Al-Quran dijelaskan ya. Allah turunkan hujan es dari langit. Salju, Bi. Hujan es ya, butiran-butiran es. Dulu kan pernah Kardel waktu itu hujannya. Kenapa tuh? Sakit nggak tahu juga ada es. Iya. Itu. Tapi bukan salju ya, Bi ya? Bukan, kok salju sana di Luar negeri. luar negeri. Iya, benar. Pengen salju. Banget. Ada di Riau Jaya kan? Di Gunung Nanti Himalaya. insya Allah pergi ke sana ya. Insya Allah. Oh, ini bahasanya kena hujan nih ya. Nah, dulu di sini nanti insya Allah kalau mulai reda baru berenang. kita pulang. Ya, kita pulang. Ya. Pulang apa berenang nih? Berenang. Berenang. Oh, berenang ya? Wah, dikirain berenang. Ini udah bahasa dikirain berenang. Kan air hujan Oh, juga. kena air hujan tadi ya. Senengan berenang apa senengan air hujanan? Berenang aja aja kalau bisa, berenang Bi. sama Gitu deh. hujanan. Gitu ya. Bi, kenapa sih air hujan itu rasa tawar, Bi, sementara air laut itu rasa asin, Bi? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Kenapa kok air laut asin? Kemudian air hujan nggak asin? Karena air laut memang kadar garamnya tinggi ya. Dan untuk membuat ikan-ikan itu yang ada di lautan itu dia bisa hidup lebih lama lagi ya. Bahkan tatkala meninggal dan tuh mati ya. Iya, benar. Itu ikan, nah ikan itu udah bagus sekali. Jadi kuat tahan lama, tidak cepat jadi bangkai. Beberapa hari baru jadi bangkai. Kenapa? Kadar garamnya tinggi. Oh bisa begitu, Bi? Ya, karena Allah peruntukkan ikan itu untuk konsumsi manusia, makan. Kemudian kok hujan itu kok nggak asin, ya? Airnya tapi tawar. Ini Allah hendak tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena kalau hujan kemudian asin, Kardel kalau main hujanan matanya pada perih tuh, ya? Kasih. Matanya perih, tumbuh-tumbuhan kemudian pada mati, ya? Ini buat masak lebih garam dulu. Makanya itulah kekuasaan Allah, ya. Kita tidak perlu buat air hujan jadi asin, jadi tawar. Air laut itu jadi asin, nggak perlu. Allah yang membuatnya. Karena itu harus bersyukur pada Allah. Berarti kalau Umi mau masak, Bi, ambil air laut aja, Bi, kan Iya. asin, Bi. Iya. Buat minum Kardel. Ya. Enak aja sih, asin sakit perut loh. Itu kalau masak kan udah ada garamnya, tinggal beli, ya. Nggak perlu dibuat dulu jadi garam, dikeringkan, ya, ke air laut. Nggak perlu, sekarang sudah gampang. Pengen makan apa aja tinggal beli. Alhamdulillah. Nggak zaman dulu kan buat garam segala macem, ya. Pokoknya sama dibuat ya kalau zaman dulu. Dibuat. Sekarang sudah ada Bi, tinggal, ya. berarti kita harus bersyukur dengan terjadinya hujan dong, Bi. Sangat, ya. Kalau kata Kardel, banget. Ya, sangat tuh sangat bersyukur, harus bersyukur. Karena dengan turun hujan, semua jadi hidup. Yang ada tumbuh-tumbuhan. Hujan air, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan dijadikan segala sesuatu hidup dari air. Itu air, sumber kehidupan, ya. Karena ada air, tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh. Ini karena ada hujan. Karena itu, kalau mau hujan, biasanya siang hari itu panas dulu nih, ya. Panas banget. Gerah. Nah, itu kemudian air laut, samudra, air-air yang ada di daratan menguap dia, ya. Bui-bui yang pecah-pecah itu di lautan, naik terus. Diutus, terbangkan oleh angin. Wa Tapi arsalar kelihatan riyah. nggak sih, Bi, Apa? kalau airnya naik gitu? Nggak kelihatan. Itu hanya kecil kan, seberapa mili. Kecil. Nggak kelihatan. Kecil banget ya, Bi? Ya, begitu di atas, nanti baru digabungkan tuh, Kalau kita dikawinkan. pegang,
Apanya dipegang? Kayak angin, kakak. Angin aja. Angin kan Kayak nggak angin, bisa dilihat. ya. Angin, nggak kelihatan kan angin? Iya benar. Coba Ardel, pernah ngeliat kentut? Bunyinya dengar, bunyinya dengar apa? Ya, pernah kan? Orang buang angin, biru warnanya. Karena angin nggak kelihatan. Tapi ada teman Abi bilang, Ustad, angin itu warnanya merah. Ah, yang benar. Iya, coba lihat orang masuk angin dikerokin, warnanya merah kan? Kan, ya. Jadi angin itu nggak kelihatan. Kelihatan. Sama kayak orang buang angin, ya. Pernah buang angin kan dulu depan Abi? Pernah ya? Enggak lah, Bi. Enggak sopan tuh, Bi. Ya, anak Abi alhamdulillah. Kenapa? Bi, pesan Allah menggunakan hujan itu apa sih, Bi? Ya. Pesan Allah, Bi, Menciptakan iya. Pesan air Allah. hujan. Pesan Allah. Allah menciptakan Apa air pertanyaannya ya Allah. Anak siapa nih? Ya. Abi mah. Nah, itu pesan Allah dari hujan itu apa? Agar manusia itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu pesan kok, ya. Nggak perlu pinta, nggak perlu pesan, Allah sudah turunkan hujan dari langit. Ini merupakan satu proses. Tidak hanya proses alam, akan tapi proses tarbiyah terhadap manusia agar terus bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sejak pagi, ya, bangun tidur sampai tidur lagi nggak pernah putus tuh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih terus ya, Bi? Iya. Terus bertakwa kepada Allah, terus beriman. Kalau ada satu kampung, kemudian dia tidak, jarang sekali turun hujan, nggak turun-turun hujan, sampai setahun, 2 tahun nggak turun-turun hujan, ada caranya. Apa? Caranya yang diajarkan Nabi. Kalau satu kampung nggak turun-turun hujan udah lama, apa? Berdoa. Ayo, sholat, berdoa. Nama sholatnya sholat minta hujan. Dulu Abi ajarin gimana? Hah? Lupa ya? Iya, Lupa. Namanya sholat istisqa. Ya, sholat tuh minta hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang satu daerah, satu negeri kalau curah hujannya lama sekali tidak turun hujan, itu akan kekeringan, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan akan mati. Bahkan air kalau kering, ikan mau hidup gimana nggak ada air, ya? Kelompok-kelompok Ikan kan nggak bisa hidup dia, nggak bisa terbang-terbang kayak burung. Iya benar. Nah, itu akan mati. Karena itu ada caranya yang diajarkan Rasul untuk meminta hujan, namanya sholat istisqa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terus bersyukur. Nggak kemarau panjang, ya, jadi orang sulit Iya buat benar. segala sesuatunya. Alhamdulillah, ya. Ini hujan udah mulai reda nih. Iya benar. Ya? Nggak ada. Gimana? Nggak Mau turun berenang sekarang. jadi nggak? Sama Putri mau berenang nggak? Mau, Mi. Ya udah, kalau begitu kita ganti baju semuanya. Ya. Ya, Bi. Yuk, Bi. Gimana Salina? Mana? Mana ya, Bi? Oh ya. Sahabat Luqman rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala 15 abad yang lalu telah sampaikan tentang proses hujan terjadi dalam kehidupan manusia. Hujan itu terjadi karena ada satu proses. Awalnya gelembung-gelembung dan buih-buih. Air yang ada di lautan itu kemudian pecah. Kemudian ada oksigen yang 0,0 mm itu dibawa oleh angin, berbenturan dengan debu-debu, kemudian sampai kepada atmosfer awan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsalna riyaha lawaqih." Maka kemudian ditiupkanlah angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Lawaqih. Tujuannya untuk mengawinkan. Tidak hanya mengawinkan tumbuh-tumbuhan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi mengawinkan angin. Ini angin kemudian prosesnya mengawinkan satu yang namanya oksigen yang keluar dari gelembung buih yang ada di lautan, bertemu dikawinkan oleh angin dengan debu-debu di angkasa luar nanti. Kemudian menggumpal menjadi awan hitam. Kemudian dari awan itu keluar dari celah-celahnya itu air. Kemudian terjadilah hujan dalam kehidupan ini. Sahabat Luqman rahimakumullah, fa'anjalna minas sama'i ma'an fa'asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin.
Kemudian tatkala air telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada kita, siapakah yang menyimpan air di bumi itu? Manusiakah atau Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang menyimpan air di bumi, di tempat tinggal manusia ini. Sahabat Luqman rahimakumullah, dengan diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini semakin hari semakin banyak dan sejuk. Kemudian manusia pun bisa menggunakan air dengan sebaik-baiknya, dipergunakan untuk mandi, untuk mencuci. Ini semua dari hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus dilakukan tatkala satu kota itu lama panjang waktu diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka diperintahkan oleh Allah untuk melakukan satu sholat yang namanya sholat istisqa, sahabat Luqman rahimakumullah. Satu sholat yang kemudian kita berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Kalau ada fenomena, ada orang yang bisa bukan menghentikan tetapi memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain, ini pun telah pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenalnya dengan pawang hujan. Bolehkah dalam ajaran Islam ini pawang hujan bukan menghentikan hujan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jangan pernah sia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa hujan yang diberikan oleh Allah. Wa anjalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air dari langit yang kita kenal dengan hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum, kemudian keluar dari tanah-tanah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan sebagai satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah dari nikmat hujan ini, kemudian inilah yang akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hujan merupakan satu rahmat dari Allah, bukanlah hujan merupakan